Untuk menyingkirkan semua lemak di tubuhnya, gadis itu menggunakan metode diet modern. Dia pertama-tama mengayunkan tali kencang-kencang. Lalu di bawah terik matahari melompat 1000 kali. Capek, dia menenggak semangkuk obat pembersih usus buatannya sendiri. Lalu memeluk perut berlari kencang ke kamar mandi. Setelah 2 bulan latihan, gadis itu akhirnya berubah dari seorang putri gemuk yang dicemooh, menjadi wanita cantik yang memukau semua orang. Bahkan pangeran yang biasanya meremehkannya, langsung terpesona. Gadis itu adalah putri tertua pejabat paling terhormat. Tapi karena tubuhnya penuh, dia bahkan tidak bisa membungkuk saat akad nikah. Menjadi bahan tertawaan seluruh kota. Lebih sial lagi, dia duduk hingga memecahkan giok hadiah dari kaisar. Pangeran yang baru menikah langsung marah. Merasa istri yang dipaksakan padanya membuat wajahnya kehilangan muka. Sebenarnya pangeran lebih menyukai adik gadis itu. Bahkan pada hari pernikahan memberitahu adiknya bahwa suatu saat adiknya akan menjadi istri utama. Yang membuat gadis itu lebih terkejut adalah malam pertama. Seorang preman masuk kamar ingin mengganggunya. Pangeran datang bersama adik gadis itu, tapi hanya melihat pakaian gadis itu berantakan dan preman berlutut minta ampun. Preman malah menyalahkan gadis itu. Adiknya pura-pura membelanya, tapi sengaja menyarankan memeriksa tanda kebersihan gadis itu. Tanda itu anehnya hilang. Semua tuduhan langsung jatuh padanya. Pangeran hampir mencabut pedang, karena dia yakin tidak pernah menyentuh gadis itu. Gadis ingin menjelaskan. Saat itu dia menyelamatkan pangeran yang terkena racun cinta. Tandanya hilang karena itu. Tapi pangeran sudah tertipu adiknya. Yakin yang menyelamatkannya adalah adiknya. Menghadapi kekecewaan pangeran dan fitnah adiknya, gadis itu benar-benar putus asa. Langsung menabrak tiang. Ingin membuktikan kebersihannya dengan mati. Saat dia membuka mata lagi, tubuhnya sudah diganti menjadi ilmuwan wanita dari abad 21. Gadis baru sadar. Mendengar adiknya bilang dia terlalu gemuk sampai menabrak tiang pun tidak mati. Pangeran bahkan tidak segan menyuruhnya segera pergi. Gadis itu langsung marah. Membentak kedua orang itu sampai mereka meragukan hidupnya. Menuding adiknya iri dan menjebaknya. Dan bilang pangeran buta mata dan hati. Pangeran malu dan marah. Langsung memerintahkan gadis itu tidak boleh keluar kamar, dan memutus semua kebutuhan hidupnya. Memperlakukan gadis seperti pembantu, mengirimkan setumpuk pakaian kotor untuk dicuci. Tapi kesulitan ini tidak menyulitkan seorang ilmuwan. Gadis itu mengeluarkan alat dari zaman modern. Dengan satu operasi membuat mesin cuci tenaga surya. Bukan hanya tidak perlu mencuci sendiri, dia juga melihat peluang bisnis. Gadis itu langsung membuka lapak menjual mesin cuci, untuk meyakinkan orang. Dia mencuci pakaian kotor di depan orang sampai wangi dan bersih, membuat penonton tercengang. Kegiatan ini menarik perhatian kaisar yang sedang berkeliling. Melihat mesin cuci kaisar terpukau, mengagumi otak gadis itu, merasa dia bukan orang biasa. Setelah kembali ke istana kaisar langsung memerintahkan. Pada ulang tahun permaisuri 2 bulan lagi, pangeran harus membawa gadis itu hadir. Pangeran terpaksa datang mengundang gadis itu. Gadis itu langsung minta 1000 tael emas baru mau hadir. Adiknya mendengar itu berkata, bagaimanapun dia berdandan tetap menutupi tubuh gemuknya. Hanya akan malu di pesta. Gadis itu tidak peduli. Setelah mendapat uang mulai rencana diet ekstremnya. Akhirnya sampai hari ulang tahun permaisuri. Adiknya sengaja menyuruh pelayan menyampaikan bahwa gadis terlalu gemuk sehingga harus naik kereta sendiri. Suruh mereka pergi dulu. Pangeran percaya. Langsung meninggalkan gadis itu. Di pesta, semua orang bergosip, menertawakan gadis yang tak kunjung datang. Ada yang bilang dia tidak berani hadir. Ada yang bilang keretanya penyok karena beratnya. Saat semua orang menunggu melihat malapetaka, di luar terdengar laporan. Melihat gadis itu, semua orang langsung diam.